Kawan-kawan, dalam video kali ini saya mungkin agak jorok ya, karena kita sedang berada di atas parit dan itu adalah lubang pembuangan air dari dalam rumah saya. Jadi itu air yang keluar dari situ itu berasal dari kamar mandi, kemudian dari dapur juga ya, ini ya. Sehingga bisa dipastikan barangnya nggak ada yang bersih yang lewat situ. Oke, kalau ini beda ya kawan-kawan. Ini dari atap ya, dari talang, sehingga yang di sini hanya air hujan ya lewat sini. Nah, apa yang saya mau bawakan yaitu alat ini ya kawan-kawan. Nah, alat ini adalah untuk mencegah. Sebenarnya sih banyak ininya ya, banyak fungsinya. Yang pertama itu paling utama itu adalah untuk mencegah agar tikus tidak masuk melalui lubang pipa di situ ya. Jadi mungkin kawan-kawan nggak merasa ya, kok tiba-tiba di rumahnya itu ada tikus gitu, lewat mana gitu. Bisa jadi tikus itu lewat pembuangan di situ ya kawan-kawan, karena dia bolong, tikus mudah aja masuk, kemudian mencari-cari lubang yang di dalam ya, entah lewat dapur atau kamar mandi gitu ya. Nah, nggak hanya tikus ya, kecoak pun bisa masuk lewat situ lalu keluar dari lubang-lubang kecil ya yang ada di saringan lantai kamar mandi ya. Nah, dengan ini ya kawan-kawan, kita bisa mengandalkan ya bahwa tikus nggak akan bisa masuk lagi ya. Perhatikan konstruksinya seperti ini ya, mirip dengan cek valve. Nanti air ya bisa keluar ya dari dalam terus, nah seperti itu keluar ya. Tapi kalau tikus atau kecoak dari luar itu nggak akan bisa masuk ya, karena dia harus membuka ini dulu. Ya, saya nggak pernah lihat ya tikus bisa tangannya membuka ini lalu dia masuk ke dalam. Sehingga ya hampir bisa dipastikan bahwa ini akan aman dari terjangan tikus atau susupan tikus ya dari lubang pembuangan. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa kan serangga-serangga kecil seperti kecoak juga ya kemungkinan besar tidak akan bisa menembusnya ya, karena dalam kondisi ketika tidak ada air dia akan selalu tertutup ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya kawan-kawan, ini juga akan efektif untuk mencegah bau dari parit ya. Nah, kebetulan karena parit saya terbuka, jadi resikonya sangat kecil bahwa bau dari parit akan masuk ya. Tapi banyak ya, terutama di daerah perkotaan itu lantainya ini atau di atasnya parit itu udah dibingin lantai ya, sehingga tidak kelihatan lagi saluran pembuangannya. Sehingga karena tertutup ya kawan-kawan, maka bau-bauan dari air comberan yang ada di dalam parit itu bisa saja masuk ke dalam saluran pipa pembuangan lalu menambahkan aroma-aroma yang tidak sedap di dalam kamar mandi kita. Nah, ini bisa menjadi solusi ya. Karena apa? Kalau air sedang nggak keluar, maka dia akan selalu tertutup ya, sehingga bau pun tidak akan masuk ya, karena terhambat oleh pintu ini gitu ya. Jadi itu tadi ya. Nah, ada satu hal lagi yang terakhir ya, mungkin nggak dialami oleh semua orang ya, tapi mungkin di daerah-daerah seperti Semarang ataupun Jakarta, di mana sering menjadi korban banjir ya kawan-kawan. Beberapa rumah itu ada yang memasang tanggul ya. Jadi seperti saya ini kan ada pagarnya nih. Kalau di daerah Jakarta atau Semarang yang sering kebanjiran, pagar ini tidak hanya untuk keamanan ya kawan-kawan, dia untuk mencegah juga agar air banjir tidak menerjang masuk ke rumah. Nah, yang jadi masalah adalah rumah udah dibikinin tanggul ya, tapi kalau saluran airnya masih seperti itu, maka banjir bisa aja masuk ke dalam rumah lalu menerobos ya melalui kamar mandi, lalu kamar mandi airnya meluap dari lantai gitu. Nah, dengan ini paling tidak bisa menghambat ya kawan-kawan, akan bisa menghambat dengan sangat banyak ya, karena ini saya lihat cukup rapat ya. Ya meskipun tidak 100% rapat, tapi paling tidak air yang keluar dari sini itu kurang lah, kalau dari 1 liter per menit gitu ya, sangat lambat. Maka diharapkan dengan ini, maka banjir tidak akan menerobos melalui lubang pembuangan air. Nah, sekarang saya akan ajak kawan-kawan menyaksikan untuk bagaimana pemasangannya ini di lubang tersebut. Oh ya kawan-kawan, mungkin penasaran ya, ini beli di mana? Saya nggak tahu apakah ada di toko-toko bangunan ya, karena saya jarang melihatnya ya kawan-kawan. Tapi kalau kalian pengen belinya secara online, nanti saya sertakan linknya di kolom description. Kebetulan yang saya punya ini merek Ruchika ukuran 3 inci. Setahu saya ada berbagai macam ukuran ya.
mungkin sampai ya 4 inci 6 inci mungkin ada ya. Kalian lihat aja nanti di linknya yang saya sertakan di kolom description. Baik, saya akan memasangnya ya seperti biasa, karena ini bahannya PVC maka saya pakai lem PVC ya. Kalau ini nggak perlu terlalu rapi ya, nggak perlu terlalu rapat juga ya kawan-kawan, karena dia hanya saluran pembuangan ya, tidak bertekanan. Maksudnya rapi tetap perlu ya, tapi maksudnya lemnya nggak perlu harus banyak betul terus sangat kuat gitu, nggak perlu ya, karena nggak ada tekanan ya kawan-kawan. Nah, berarti kan udah terpasang ya. Sekarang saya akan coba ya mengalirkan air dari situ. Baiklah, demikian tadi ya kawan-kawan video singkat saya tentang bagaimana mengatasi bau, terus kecoak atau tikus, kemudian banjir ya, agar tidak masuk melalui lubang pembuangan ya. Sesederhana itu, biayanya juga nggak terlalu mahal ya. Ini saya beli kalau nggak salah 30.000 ya. Yang ukuran lebih besar tentu saja ya harganya lebih tinggi, tapi ya ukuran lebih kecil ya tentu saja harganya akan lebih murah. Baik, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.